yang terhormat Camat Grogol pada malam hari ini diwakili dari Kasih KMD Mbak Yati, yang saya hormati Ketua BPD Desa Matigondo Mas Namu Prasetyo Sabdanegara, yang saya hormati Babinsa Babin Kamtibnas Desa Matigondo, yang saya hormati Bapak Ketua RW, Ketua RT Desa Matigondo yang hadir pada malam hari ini, yang saya hormati Ketua LPN sekaligus merangkap Ketua Koperasi Merah Putih, yang saya hormati Direktur Utama BUMDes Desa Matigondo, yang saya hormati perangkat desa Desa Matigondo, yang saya hormati ibu-ibu dari PKK maupun kader posyandu. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat dan yang maha Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berkenan melimpahkan anugerahnya kepada penjenengan semua dan saya, dengan ditandai malam hari ini penjenengan sudah menghadiri undangan kami, dan pada kesempatan ini penjenengan semuanya terlihat sehat walafiat, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan di Desa Matigondo dalam minggu ini luar biasa, Bapak Ibu, luar biasa. Sampai siang malam, dan insya Allah malam Selasa ini untuk kegiatan akad baru nanti keserakapannya. Sesuk kami menyusul lagi. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih, selamat datang Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan agenda identifikasi program unggulan Desa Matigondo bisa terlaksana dengan lancar, tidak ada aral melintang satu apapun. Berikutnya Bapak Ibu, sebagai prolog, bahwasanya kami di Desa Matigondo memang diperintahkan untuk mengidentifikasi salah satu unggulan yang ada di Desa Matigondo. Dari beberapa kriteria yang ada di Desa Matigondo, kami simpulkan yang akan saya unggulkan di sini. Yang pertama adalah masalah brambang goreng, dan yang kedua masalah tahu. Jadi ada dua unggulan yang pada malam hari ini saya akan musdeskan, sehingga nanti akan muncul satu kata unggulan yang perlu kita unggulkan di Desa Matigondo. Ibu Bapak yang saya hormati, dari dua unggulan brambang goreng dan perusahaan tahu, kami dengan perangkat desa, namun tidak semuanya nih, tadi siang sudah survei. Dari sekian yang saya survei itu, kami merujuk pada satu unggulan yang ada di Desa Matigondo, yaitu masalah brambang goreng. Jadi nanti kalau memang itu yang kita unggulkan, mohon kiranya Bapak Ibu semuanya untuk menyetujui apa yang saya ajukan. Jadi nanti tidak perlu tele-tele di dalam pembahasan satu desa satu unggulan, satu desa satu program unggulan. Nah, dengan alasan apa kok saya milih brambang goreng? Karena di situ kami melihat dengan mata kepala sendiri bahwasanya di brambang goreng itu tidak hanya brambang tergoreng rampung, tidak. Ternyata melibatkan beberapa unsur tenaga kerja yang banyak sekali. Jadi semuanya dijalani dengan manual, Bapak Ibu. Tidak ada yang pakai mesin. Semua dijalani dengan manual. Jadi mampu tangani tenaga kerja semuanya, dari ngonceki, dari ngerajani, dari goreng, dan seterusnya. Saya tidak tahu sampai seperti apa itu. Yang saya jelas ya, ngonceki,
irisi, ngajang, itu semua dengan tangan. Tidak ada yang berbau mesin. Sampai menggoreng juga manusia yang goreng bukan mesin. Saya lihat sedikit. Dan saya merasa ternyuh karena di dalamnya itu terdapat beberapa tenaga kerja yang di situ juga oleh yang punya itu diadakan seperti koperasi simpan pinjam tetapi tidak berbunga, simpan pinjam tapi tidak berbunga, dan masih banyak lagi hal-hal yang diputuskan oleh si yang punya dengan berbagai keputusan yang memang itu muaranya membawa para pekerja itu bahagia. Jadi maka oleh karena itu pada kesempatan ini ya biar nanti musisinya itu lancar, rasa tele-tele itu saja kita tetapkan sebagai satu program unggulan di desa itu. Dan bila perlu nanti dari yang punya karena Pak Galwani juga hadir, nanti kita berwaktu untuk bercerita tentang proses penggorengan berambang itu seperti apa. Jadi memang tidak semudah apa yang kita bayangkan. Gonceng itu terus goreng, jadi ternyata tidak. Ada proses-proses dari mendatangkan berambang, kemudian dan sebagainya itu memang perlu adanya manajemen yang luar biasa. Nah, bila perlu nanti yang punya itu izinkan untuk berbicara di sini biar semuanya midanya apa yang menjadi proses dari penggorengan berambang itu. Malah saya tanya pada beberapa pekerja, Bu, nek panjenengan ngonceki berambang iki mboten berbes, Bu? Mboten, Pak. Berbes kok nek berambang iki mboten enten iki lho berbes. Lewat dengan artinya apa? Kalau berambangnya tidak ada berarti orang nyambut. Nah, jadi itu kan berbes. Lewatnya ini. Nah, dengan berbagai pertimbangan itu maka saya mohon kepada semuanya untuk itu saja yang kita unggulkan untuk menjadi program unggulan Desa Madukoro. Karena apa? Berambang tersebut sudah mengudara Bapak Ibu sampai di luar negeri. Operator terkenal Madukoro punya perusahaan yang sudah mengekspor sampai ke luar negeri. Itu merupakan satu kebanggaan, satu trademark yang muncul dari desa kita di desa Madukoro. Ibu bapak yang saya hormati, kalau bicara masalah program desa unggulan sebenarnya banyak, namun kita cukup satu saja, tidak usah dua atau tiga, satu aja yang penting itu bisa meyakinkan. Dan yang penting itu menyerap tenaga kerja yang lumayan banyak, bukan hanya di sekitar Madukoro, tapi tenaga kerjanya ada yang dari Turi Harjo, ada yang dari Karanglo, ada yang dari Suronanta, ada yang dari luar desa. Maksudnya desa Madukoro begitu, bukan desa yang lain. Kampung. Ibu bapak yang saya hormati, mudah-mudahan dengan prolog yang saya sampaikan ini nanti dengan semuanya memahami dan meyakini yang saya katakan itu mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini membawa musyawarah desa pada hari ini berjalan dengan lancar. Itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Selamat berusdes, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan barokah kepada kita dan kepada kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir pada malam hari ini, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini memang waktu abad suaranya Pak. Kita dibantu kesempatan dengan Bapak Ibu. Alhamdulillah. Sehat, nikmatnya, sifatnya pada kita semua sehingga
Yes, terkait dengan identifikasi program unggulan desa ya. Alhamdulillah di desa kita Kadipondo sudah ada ya, istilahnya usaha rumahan yang sudah sampai ke luar negeri. Alhamdulillah itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri ya. Usaha dari rumahan bisa berkembang ya. Yang kita tahu saat ini ya, sudah bisa keluar negeri, padahal misalnya jalur bangunnya, prosesnya ya kita belum tahu ya. Monggo nanti Bapak RT pengusahanya, monggo nanti itu bisa digunakan ilmunya, atau mungkin nanti itu kita kan ada beberapa hal yang harus yang tidak bisa ditiru, dipatenkan produknya, dipatenkan namanya. Nah itu akan lebih baik juga. Meskipun di Desa Kadipondo juga ada produksi tahu, tempe, itu mungkin ya nanti bisa menjadi salah satu mungkin meniru caranya, prosesnya bisa ditiru. Itu mungkin ya selalu saya ucapkan jangan lupa sambutan dari saya. Mungkin nanti teknisnya saja terkait dengan pelaksanaan prosesnya sampai sejauh ini bahwa program bisa go internasional. Itu bahwa nanti kalaupun bisa nanti diterapkan jadi satu bulan program unggulan dari desa kita ya, monggo nanti kita bisa sepakati bersama dan pelajari bersama terkait dengan hal itu. Mungkin itu saja dari saya. Dan saya kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pada malam hari ini diwakili oleh Ibu Hari Baktianti. Kepada Beliau yang terhormat, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Desa Madigodo beserta perangkat Desa Madigodo, yang kami hormati BPD Desa Madigodo, yang kami hormati Babinsa Babinsa Desa Madigodo, yang kami hormati Bapak RW RT Desa Madigodo, yang kami hormati tim penggerak PKK Desa Madigodo, yang kami hormati Bumdes Desa Madigodo, serta tamu-tamu yang tidak dapat kami sebut satu persatu yang berbahagia. Marilah selalu kita tak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul di pendopo Balai Desa Madigodo ini dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Bapak Ibu sekalian, kami mohonkan izin Pak Camat sekiranya beliau mau hadir berhubung ada acara pengajian rutin setiap bulan tanggal 1 Desember, maka beliau tidak bisa hadir dan menghadirkan saya untuk hadir di acara Pusdes identifikasi program unggulan desa Madigodo pada malam hari ini. Kami menambahkan saja apa yang telah disampaikan Pak Kepala Desa, dengan beliau sudah melaksanakan atau melakukan identifikasi sehingga Desa Madigodo untuk Pusdes malam hari ini sesuai hasil identifikasi, maka Desa Madigodo mengunggulkan produknya yang berupa brambang goreng serta tahu yang ada dan diproduksi di Desa Madigodo ini. Karena dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sukoharjo mengharapkan setiap desa itu ada satu produk unggulan. Karena ini merupakan program dari pemerintah, jadi pemerintah desa harus mendukung adanya sasaran bulan ini ya. Dan kami berharap Pusdes pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu dari kami, dan kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf yang dipimpin oleh Ketua BPD Desa Matigondo, Ketua waktu dan Pak kami silakan. Oke, alhamdulillah. Ya, menurut aku kan sadarnya nanti waktu nanti upload soalnya langsung mawon ya terkait dengan program desa identifikasi unggulan desa nih. Kalau mau Bapak ada sampel yang diusulkan untuk berambang goreng ya, melalui dengan berambang goreng gua biasa atau cocok ya, alhamdulillah ya. Kebetulan kadang menawi sederek pulau mudik itu kadang nyuwune nggih dioleh-oleh berambang goreng. Sakit budete kan mati bodong nepon Pak Mardi nggih, monggo Pak Mardi nyon sewu nyon wontenipun sekedap paling atur pangadilan dan ngajeng menika terkait dengan usaha panjenengan, bagaimana panjenengan istilahnya membangun usaha itu dari skala kecil sampai sekarang sudah bisa go internasional ya. Nyuwun kelonggaran panjenengan supados paring atur pangadilan dan ngajeng kajengipun nggih nambah istilahnya nggih nambah motivasi kepada saudara-saudara standar di kepada Mas Mati udah soalnya bos ada. Yang kebetulan memiliki usaha berambang goreng yang bernama BPDSA. Pada hari ini sedikit kami akan memberikan informasi bahwa dari sejarah yang saya jalani itu tidak luput dari perjuangan kita berdua, saya dengan saya. Jadi istilahnya apa ya? Istilahnya dalam perjuangan itu istri saya yang di depan, medsos saya yang di belakang. Jadi sebenarnya itu bukan saya pribadi ya Pak, gitu. Jadi kita cuma membantu untuk pelanggaran tersebut. Dan mungkin sejarah dari awalnya perjuangan itu, pertama itu dari 2 kilo berambang goreng itu dipasarkan melalui jualan sayur-sayur itu per biji itu sambil nawarin ke sekolah, ke instansi pemerintah, ke kecamatan segala macam sampai melebar, sampai meluas, akhirnya bisa bertambah sampai pada seperti sekarang. Terus masalah bahan-bahannya itu dulu itu dari kami kan karena saya itu masih merintis dan belum punya sewa, belum punya modal, itu dari beliau yang ada di Taumangu yang namanya Ber itu mensuplai saya. Pertama saya dari perjalanannya disuruh ngambil 1,5 kintal. Saya pakai motor semas itu, wah itu saya suka dukanya. Pada waktu berangkat rantainya pedot. Pada waktu pulang dari sampai di bangun bannya pecah, padahal saya itu bawa barang satu kintal lebih 55 kalau nggak salah. Itu saya tuntut sampai ketemu tanggal ban. Akhirnya ya Allah, alhamdulillah menjelang maghrib saya sudah bisa pulang sampai rumah. Itu lambat laun dari perjalanan saya tersebut itu ibu saya, istri saya itu ya, itu dari orang ke orang, dari swasta itu minta saran sama ibu saya, istri saya itu kalau mau jual berapa gimana Bu, ya dari beliau disarankan gini sampai bisa berjalan. Jadi masalah medsos kalau go internasional itu yang sepenuhnya yang berjuang istri saya cuma bantu dari doa dan apa yang saya bisa. Jadi mungkin insya Allah kalau ada pertemuan, kalau bisa menyampaikan lebih mendetail
masalah apa ya, ketenagaan kerja itu kita memang komitmen dari istri saya dan saya itu, Bu, ya iso usaha awake iki diutamake dari lingkungan sekitar wae. Aja ada soalé apa awake enek repot ngelune iki apa karo wong liya to, mesti karo kuwi tengene. Nah itu dari berawal dari itu, dari satu orang ke desa, bukan di desa itu jadi bertambah gitu. Ada yang pernah menawari mesin, Mas tak tawari mesin, gue masak berapa, tengkus setengah jam mesti sok 1 kilo. Insya Allah saya juga bisa, tapi kita mengingat kita itu bisa dari mana, dari dua mereka, dari kerja mereka semua keluar dengan ini kemudian itu akhirnya dari desa ke desa sampai sekarang itu kalau nggak salah itu ya dari Suwanandan, Karanglo, Sontoyudan, Turiharjo, Jaren, Magedoda, tempat di mana alhamdulillah semua ikut sama kita. Jadi bareng-bareng boleh sampai tangan bareng-bareng semuanya udah mati. Kita sedang terbuka, saling transparan. Terus masalah simpan pinjam itu gini, dia minjem pada kita ngasih. Nanti istilahnya potong gaji mawon, pamannya seminggu gajinya 500, potong 50 tinggal nyawa utangnya. Terus ada yang buat, Pak saya buat beras gimana? Gak apa-apa tak belikan, nanti potong gaji aja. Semua total list berapa orang? Oh ngambil 10 orang, berarti kan tinggal kalikan berapa kintal itu potong. Alhamdulillah sampai sekarang berlangsung karena doa semuanya berkat kita itu sudah sampai ke luar negeri. Alhamdulillah. Itu mungkin sedikit dari kisah saya, kisah perjuangan saya dan istri saya masalah beranak goreng. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermanfaat untuk warga sekitar, khususnya warga Desa Matigondo, karena kepinginnya ya, istilahnya mensejahterakan. Beliau juga tidak mau mengganti mesin ya. Itu suatu tujuan yang mulia ya. Matur suwun Mas Mardi, itu mungkin bisa istilahnya ya. Karena usaha itu dengan doa orang yang banyak ya, yang saya berarti akan, kalau tidak ada Brambang saya yang nangis Pak, berarti kan beliau juga berdoa semoga Brambangnya ada semua. Nah itu dengan doa beliau juga itu kan bisa rezekinya Pak Mardi lewat dari beliau, rezekinya beliau dari Pak Mardi. Nah itu saling terkait ya. Alhamdulillah ini juga terkait dengan produknya sudah dipatenkan ya. Jadi tidak bisa orang meniru dengan yang sama dengan namanya yang Pak Mardi namanya nih. Tapi kalau usaha berapa goreng tetap bisa, tapi terkait dengan nama tidak bisa. Alhamdulillah Pak Mardi, semoga usahanya bisa berkembang, berbarokah, bermanfaat untuk semua, khususnya warga Desa Matigondo. Mungkin itu bapak-bapak menawa ada usulan yang lain terkait itu, ataukah apakah itu yang bapak-bapak ibu-ibu setuju terkait dengan bahwa desa program unggulannya itu Brambang Goreng, Bapak Ibu? Nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, acara malam hari ini adalah Musdes. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Lurah, adalah menentukan unggulan produksi desa antara Brambang dan tahu, dan setelah dari hasil observasi disepakati Brambang. Saya di awal tadi agak terkecoh, Pak. Di sana judulnya identifikasi program unggulan desa. Jadi kalau program itu luas, besar. Tapi kalau program produksi unggulan itu lebih spesifikasi. Tapi tidak ada masalah buat saya terkait dengan judul. Dan untuk penetapan Brambang, yes, setuju, saya oke. Hanya kalau tadi ditawarkan apakah ada usulan, tentunya kami selaku pengamat usaha begitu aja ya,
tentunya kepingin lebih maju lagi, turut berbangga atas prestasi anak Madegondo yang sudah sampai go internasional. Tapi setidaknya kita sebagai pemerintah itu tidak tinggal diam. Dalam hal ini mungkin kita bisa melakukan perluasan pemasaran. Perluasan pemasaran dengan merubah packing yang sudah ada dengan identitas yang lebih jelas, lebih mudah diterima, dan lebih meluas. Terus kemudian tadi memang belum disebutkan jumlah tenaga kerjanya berapa, jadi perlu menjadi motivasi kita. Jumlah tenaga kerja itu kalau bisa sudah diakui oleh pemilik Pak Mardi bahwa mengedepankan anak-anak atau tetangga sekitarnya yang berkenan untuk bersama-sama. Kemudian tadi juga belum disampaikan putaran uang, omsetnya itu sebulan berapa. Bisa menggaji kira-kira tadi seminggu 2 juta. Betul ya? Seminggu 500.000 ya? Seminggu 500.000. Itu sudah luar biasa. Sudah setara dengan UMR. Artinya bahwa produk itu kedepannya lebih cepat berkembang. Terus kemudian saya ingin juga tahu bahwa apakah sudah ada rencana dengan produksi gerambang yang ada di RT 4 tadi ya, RW-nya belum disampaikan. RT 4 tadi itu ada rencana untuk destinasi wisata. Misalkan kita membantu pemasaran dengan memaksimalkan atau mengoptimalkan warga penduduk yang ada di Madegondo kalau membeli gerambang di tempatnya Pak Mardi. Syukur menjadi distributornya, syukur menjadi agennya. Sehingga apa? Sehingga rantai produksi itu lebih cepat berkembang dan hasilnya dinikmati oleh warga Madegondo semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul itu memang dari soalnya begitu, jadi ada istilah program desa unggulan begitu. Ya, namun pada hakikatnya yang ditersaki seperti itu adalah tentang produksi, gitu. Kemudian pemerintah desa Madegondo memang dalam hal ini ketika sudah dimubatkannya produksi brambang dari Pak Mardi itu nanti, pemerintah desa Madegondo tentunya juga akan ikut cawe-cawe. Makanya diadakan musdes ini, risiko dari pemerintah desa juga harus ikut bertanggung jawab untuk pemasarannya, produksinya, dan lain sebagainya. Namun dari segala produksi pemasaran, Pemdes Madegondo belum cawe-cawe, ternyata sudah go internasional. Jadi ini merupakan satu kebanggaan bagi kita. Pemerintah desa tidak usah cawe-cawe, karena sudah berjalan sendiri. Itu satu keunggulan yang luar biasa bagi manajemennya di Goreng Brambang Mas Mardi. Kemudian untuk packing Mas Agus dan Bapak Ibu semuanya, untuk packing dulu sebelum diadakan pelatihan masalah packing di toko atau perusahaan Brambang Mas Mardi saya biasa-biasa saja. Tapi setelah diadakan pelatihan Mas Mardi, pelatihan yang diadakan kalau tidak salah dulu di Indomaret ya Mbak ya, dari Indomaret. Jadi perusahaan yang ada di desa atau di kecamatan Grogol semua dilatih cara packing yang benar seperti apa sehingga perusahaan itu bisa memasukkan hasilnya itu di toko-toko besar. Jadi misalkan brambangnya Mas Mardi itu masuk Indomaret, Alfamart, Pakuwon, terus sama depan itu sudah bisa. Karena sudah memenuhi kriteria packing yang benar seperti itu. Jadi itu tidak karena Mas Mardi tapi sudah dilatih Mas. Pada saat itu Indomaret, saat camatnya masih Mas Pak Bagas. Jadi memang sudah lama. Itu. Kemudian untuk gaji, tadi siang saya juga berbincang-bincang dengan para pekerjanya, dengan Mas Mardi dan Garwani, itu masalah gaji berbeda-beda. Ada yang 1 juta
ada yang 600, ada yang hanya 200. Itu tinggal etos kerjanya seperti apa. Satu. Yang kedua, brambangnya eneng apa ora gitu. Karena juga sering-sering brambangnya terlambat melatih. Jadi arti OCI ini brambangnya telat, berarti kan nganggur. Itu salah satu faktor sehingga penghasilan itu bisa berkurang. Nih. Kalau pas tidak musim hujan, itu brambangnya tepat pada waktunya, itu insya Allah gaji yang diterima dari pekerja itu bisa maksimal. Gitu. Yang adanya 200, ada 100 itu karena untuk sambeng, jadi dibawa pulang gitu. Itu neng omah disambi ngomong anak, sambil masak, sambil bambah, itu seperti itu. Tapi kalau yang fokus itu bisa mencapai sampai 800, 600, bisa 1 juta gitu. Jadi tadi saya sudah mendalam, sudah jagungan cukup lumayan lama, dan sing nyenengke aku disangoni brambang, Mas. Aku jangan di brambang, terus apa mau usus, terus apalagi belum saya buka, masih di mobil kayak gitu. Terima kasih Mas Arti. Nah, untuk berikutnya monggo nanti seperti usul dari Mas Agus yang sebenarnya sudah mendengar sendiri, sudah mendengar piyambak-piyambak, itu juga bagus. Monggo nanti warga Madigondo jika ingin seperti apa yang disampaikan oleh Mas Agus, saya juga merasa bangga sekali dan mendukung sekali atas usulan Mas Agus. Ada Mas Agus? Iya. Waktu itu berikan kepada Mas Nandung, Ketua BPD, monggo. Sedikit bertanya ya Pak Madi, terkait dengan tenaga kerja itu dibatasi atau mungkin bisa nambah dalam artian kan? Satu itu, yang kedua terkait dengan suplai brambang itu tergantung musim gitu berarti gitu. Oh berarti gitu. Karena kan mungkin pas musim banyak ya banyak. Terkait nanti nyuwun sewu dengan order panjenengan, dalam permintaan itu bisa disetok atau mungkin jenengan terlalu kewalahan karena kan gitu. Karena kan mungkin ini sudah menjadi proses, apakah itu basi atau apa seperti apa kan saya juga belum tahu. Produk jadinya itu bisa di stok atau mungkin ada masa kadaluarsa yang nggak begitu lama, jadi memang harus keluar first in first out, dalam artian pertama masuk memang harus pertama keluar gitu. Bahwa nanti bisa saya tambah informasi Mas. Nah, saya itu gini, pada waktu musim itu susah. Jadi kita sudah punya channel. Jadi antara bangun tidak cuma satu tok, lebih dari 4 orang. Jadi ikut sana, pindah sini. Jadi semua bisa bersatu membantu usaha saya. Itu satu. Dan kedua masalah tenaga kerja itu kurang lebih sekitar 40 orang. Terlibat dari beberapa desa. Masalah Pak saya lupa menawi mangke wonten piyayi badhe istilah derek oncak-oncak iris-iris niku tesih nambah napa boten? Seperti itu. Karena kan mungkin dengan nanti informasi ini masyarakat mungkin di Kosoko sampai yang ujung-ujung tim barat sana kan, wah aku mbok tak melu ngewangi karena saya yang saya katakan usia lansia itu untuk kerja gampangannya saya rodok berat sidik kan rodok kabutan ya. Satu itu, yang kedua saya nomor itu mboten enten. Nah kalau istilahnya bukan saya mengenteng kayak gitu, kalau iris-iris bambang itu tugas ibu-ibu itu kan untuk lansia juga mudah, dalam artian tidak terlalu berat, itu sakit badan kan Pak. Karena kan mungkin yang bisa untuk lansia itu kan iris-iris bambang itu kan masuk, dalam artian seperti itu. Nah, kesempatan ke situ kan lebih besar daripada pekerjaan yang lain, maksud saya. Karena kan ini kan bapak-bapak RT kan informasi sudah tahu semua, mungkin disampaikan ke warganya. Karena kan mungkin ada yang lansia istilahnya jaga anak edok nopo kan mungkin juga kok aku rene kegiatan nopo kan mungkin kalau ada yang pengen ikut ke deretan jenengan pripun ya, maksud saya seperti itu. Apa itu mencukupi pemesanan itu per hari itu kita sudah budget
3,5 kintal. Jadi 1 ton itu kita budget 3 hari. Ya, terus itu sudah 40 orang itu sudah kita atur untuk mendasarkan 1 hari 3,5. Jadi sementara ini kalau ada tambahan lagi, kecuali kalau kita masih butuh tenaga untuk ekstra, kalau kita Yesawu belum sintex person. Jin Madoso, Pak Mati. Monggo Bapak Ibu kalau lewatkan pertanyaan. Oh gitu. Dikasih program unggulan, bahwasanya setiap desa memang ada program unggulan atau sentra industri yang ada di desa-desa. Setahu saya setiap kegiatan, mohon maaf saya sendiri kan juga ada tugas dari BPS juga. Setiap kegiatan itu desa Madigondo sendiri itu di Padang ada 2 kegiatan yang sudah terdaftar atau report, yaitu dari BPS sendiri bahwasanya sentra industri tahu yang sekarang ini masih berjalan, dan satu lagi sentra industri tata sungging. Tetapi setahu saya tata sungging tersebut memang sampai saat ini kayaknya tidak jalan sampai sekarang itu. Dan kalau umpamanya tahu memang sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan. Tetapi ketika kalau ini saya sendiri ada kegiatan BUMDes, karena Bapak Marti ada Marti yang akan pelihara ternak dari BUMDes. Saya kemarin kaget dulu ketika saya di PNPM melihat di situ cuma dia ada yang iris-iris cuma beberapa orang. Setelah lihat di Pak Marti ternyata begitu besarnya kegiatan yang ada di situ, berapa dan juga tidak berapa rasa sakit yang ketika Pak Lurah tersebut bahwasanya ada berabang, ada usus, ada kentang. Saya kemarin yang tahunya seperti itu. Tapi karena kemarin waktu saya pas soal Pak Marti Rati ke sosok Pak Marti yang izin berabang izin Pak Marti mereka jadi mungkin bisa dikatakan dengan dari BPS bahwasanya apakah tata sungging itu masih dikatakan sentra industri yang ada di sini, atau itu juga dimasukkan dengan program unggulan, apakah juga masuk di sentra industri juga? Mereka mungkin dari pertanyaan mungkin Pak Nanggih itu yang saya pertanyakan di malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Surya Persa Mas Didi tentang sentra sungging itu dulu pernah saya laporkan ketika saya menjabat sebagai kepala desa awal-awal itu. Namun karena sekarang Pak Kartoyo juga sudah almarhum, kemudian juga gerak-gerakan, kemudian Bu Marioto juga sudah meninggal, kemudian tata sungging itu tidak ada yang melanjutkan, maka itu tidak saya masukkan di dalam program unggulan di Desa Madigondo. Maka tadi saya cuma ngatur, pertama bawang goreng, yang kedua adalah tahu. Dulu Pak ini masuk, Mas, tata sungging masuk, tapi kalau sudah tidak ada yang melanjutkan, sehingga hal ini tidak saya sebutkan. Kata Mas Didi. Iya. Kita setuju apa Ya. Iya. Jin ngaten ya Bapak Ibu. Napa wonten pertanyaan malih? Betul-betul nggih. Nah, jadi kita setuju pada malam hari ini untuk program unggulan Desa Madigondo berupa produk brambang goreng Putri Mangu dari Bapak Marti. Ngaten nggih. Semoga nanti nggih ini menjadi pionir nggih Pak Marti, pionir dari usaha panjenengan. Mbok menawi mangke nyuwun sewu wonten warga istilahnya menginduk dari panjenengan. Dalam artian gini, ada warga yang ingin membuka usaha dan setor ke panjenengan, tapi dengan QC quality control dari panjenengan juga mungkin, atau kerjasama dengan panjenengan iya sakit mungkin istilahnya belajar dari panjenengan, karena kan mungkin pengennya kan
bukan cuma satu, dalam artian cuma satu orang. Mungkin panjenengan jadi pionir dan menjadi istilahnya masternya. Nah, mungkin dari warga-warga kampung yang lain, mungkin dari bisa menginduk ke panjenengan. Jadi mungkin pemasarannya jenengan dan produk jenengan juga lebih banyak juga. Karena kan mungkin kayak di Rondo itu kan produk unggulannya kan gitar, itu kan bukan cuma satu ya. Mungkin dari satu berkembang ke teman-teman yang lain. Yang diharapkan juga seperti itu, tanpa mengurangi istilahnya produknya dari Pak Mardi. Nah, dan maksud saya seperti itu. Ya, karena kan mungkin yo biar Mati Gondo terkenal nanti apa yang menjadi pengantikan Pak Agus, desa wisata juga bisa. Oh, desa wisata itu bukan cuma di Mati Gondo atau mungkin di Kaliwingkong, di Nampan, di Karanglo, Soko. Nah, itu kan bukan cuma satu tempatnya, dan maksud saya. Ya mungkin itu yang dapat saya aturkan. Dan salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak